Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsan, syukurlahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima min sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ikhwanih. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna ikhlas wa istiqamah fil qawli wal amal. Amin ya rabbal alamin. Baik, kaifa halukum? Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair insyaallah. Kembali kita dipertemukan setelah satu pekan tidak bertemu, tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan ini, dijadikan di dalamnya hidup dengan talabul ilm, belajar dan juga mengajar, yang tentunya itu adalah sebuah kewajiban untuk kita semuanya yang mengaku diri dan hatinya sebagai seorang muslim, agar dia belajar hingga ajal menyebutnya. Pak, insya Allah kita lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Sudah masuk pada surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas, dan sebagian masih ada yang belum menyetorkan, tapi tidak apa-apa, kita masuk dulu. Nanti barangkali ada yang menyetorkan, dipersilahkan. Baik, kita kemarin sudah ambil di ayat yang pertama dari surat Al-Ikhlas. Baik, kita merojah dulu. Dari An-Nas ya. An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ayat yang pertama. Baik, wahid, sinan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, Al-Ikhlas ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Ya. Huwallahu ahad sudah, kita masuk ayat yang kedua. Allahu as-samad. Ya.
Baik, kita masuk ke ayat yang kedua. Allahus Samad. Baik, Allahus Samad. Sama ya. Yang pertama adalah Allah. Jangan dibaca apa? Allah. Jangan dibaca A-nya dipanjangkan ya. Jadi jangan seakan-akan ditambahkan huruf wow atau nah, tapi tasdidnya harus dinampakkan Allahu ya, tanpa memonyongkan bibir. Allah, Allah. Jadi yang bermain hanya lidahnya, makhraj di huruf lamnya. Nah, kita kan sudah tahu tuh makhraj di huruf lam di mana? Ujung samping lidah ya kan? Allah, Allah. Nah, dimainkan di situnya. Jadi tidak memonyongkan bibir. La, Allah gitu. Cuman suara lamnya itu ditebalkan. Allah. Ya, seperti itu. Nah, berbeda nanti kalau di lafadz sebelumnya terdapat harokat kasroh. Nah, ini enggak ditebalkan. Illa biasa. Tidak illah. Nah, tapi kalau di sini enggak ada huruf yang mendahului yang berharokat kasroh, maka dia dibacanya tebal lamnya ya. Baik, coba kita praktekkan Allahu. Allahu tidak menggunakan bibir. Allahu. Jadi enggak Allahu, tidak. Kemudian seperti biasa ya, ketika ada penghilangan tasdid di sini, nanti penghilangan misalkan nanti akan ada pemanjangan huruf misalkan di sini. Nah, Allahu Somad. Jadi tasdidnya hilang, dia panjangkan. Baik, ini yang sering terjadi. Dan di ayat yang kedua ini sedikit ya. Kemudian kesalahan khofinya, biar cepat. Intinya ketika misalkan ada yang terlewat ya, Anda harus tahu dengan 3 bentuk kesalahan itu. Nah, Anda bisa pertimbangkan di situ. Nah, ini sekedar apa namanya? Acuan saja. Nah, kemudian kesalahan khofi. Lahan khofinya berada di sini nih. Tidak diqalqalahkan. Allahus Somad. Tidak qalqalah. Jadi hanya menghidupkan satu sifatnya saja, yaitu sifat tasydid, somad. Baik, itu saja di ayat yang kedua. Kita praktekkan Allahus Somad. Allahus Somad. Allahus Somad. Allahus Somad. Baik. Nah, kemudian kemarin ya sudah kita singgung, ketika ingin digabung dengan ayat yang dari ayat yang satu ke ayat yang kedua, maka di sini kan qul huwallahu ahadun ya kan? Ahadun. Ketika ingin disambung ke ayat 2, maka dihidupkannya dengan nun yang berharokat kasroh. Nah, ketika dihidupkannya seperti ini, maka tidak dibaca tebal. Ahadunillah. Tapi dibacanya tipis, la. Karena apa? Karena didahului dengan kasroh sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau berhenti di ayat 1, maka dia dibaca tebal dan dihidupkan hamzah wasalnya. Seperti itu. Allah dengan hamzah. Dengan A ya. Kemudian ayat yang kedua. Kita agak sedikit cepat karena mungkin sudah terbiasa dengan 3 bentuk kesalahan tersebut. Ya tinggal nanti dihiaskan terkait dengan perubahan huruf, kemudian penambahan dan penghilangannya. Ketika ada salah satu dari itu, maka dia terjadi dalam kesalahan yang jali. Baik.
Dan ayat yang ketiga. Allahus Samad lam yalid. Baik. Oh, sukun ya, sukun semua karena ada lam. Baik, lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini apa yang sering terjadi dalam kesalahan jalinya? Enggak ya? Jarang ya? Karena surat favorit. Ya. Sudah terbiasa. Lam yalid wa lam yulad. Baik, mungkin khofinya yang banyak. Yang pertama adalah mimnya. Lam. Mimnya ini mimnya di qalqalah. Yang pertama, qalqalah. Kemudian terlalu panjang dalam bainiyahnya. Jadi termasuk dirokhawahkan di mimnya. Rokhawah mim. Nah, ini terlalu panjang. Jadi biasanya terlalu panjang. Lam yalid atau enggak di qalqalah paling sering. Lam yalid seperti itu. Ini di huruf mim. Kemudian di huruf dal sama ya. Kalau di dal itu intinya kalau enggak qalqalahnya hilang atau enggak qalqalahnya dia tambahkan hamzah. Jadi tidak qalqalah. Huruf dal ini tidak qalqalah. Kemudian menambahkan hamzah di qalqalahnya. Jadi bunyinya lam yalid. D itu kan aslinya gini. Kayak salah lah. Berhentinya suara itu di mana? Di sini. D. Tapi berhentikan suara tersebut sesuai dengan hurufnya. Misalkan huruf da. Di mana? Ujung lidah dengan di atas ya kan. Nah, berhentikan di situ. Lam yalid. D. D. Nah, suaranya di situ saja. D. Tidak usah dimasukkan lagi. D. D. Nah, itu enggak. Oh, wasama idzatir raja'. Nah, itu ya. Wasama wasama'i dzati ar-raj'i. Nah, ini ain ya. Ain. Baik, dia jelas di sini ain. Wasama'i dzati. Nah, perhatikan di sini. Nah, kalau di sini ain, berarti berhentinya suara di mana? Di sini juga di tenggorokan bagian tengah. Harus sesuai ya, jangan tenggorokan bebas. Maksudnya berarti ain di tenggorokan berarti berhentinya suara ya harus di tenggorokan tapi bebas. Enggak seperti itu. Tetap di makhraj ain yaitu di mana? Tengah tenggorokan. Jadi bunyinya sedikit ditekan. A seperti dalam pengucapan makhrarijul huruf. A I U ba raja ja. Nah, seperti itu. Nah, karena susah, ya kan? Karena susah kan, maka dia jatuhnya di hamzah, raja. Gitu. Wassama'i dzatir raja. Nah, tidak seperti itu. Tapi
di atasnya, di tenggorokan bagian tengah. Jadi agak sedikit ditekan. Ain ya. Ain itu lebih ditekan daripada hamzah. Wassama'i dzatir raja'. Ja' ja' gitu. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi, qalqalah tidak di tenggorokan, enggak ada. Jadi disesuaikan hurufnya. Misalkan huruf qalqalah itu ada berapa? Baju di toko, 5 ya kan? Ya kan? Ba berarti berhentinya di sini, be. Kemudian ja di tengah lidah. Nah, kalau kita perhatikan huruf-huruf qalqalah itu tidak ada yang keluar dari tenggorokan. Nah, jadi disesuaikan apa namanya bunyinya itu di makhraj yang huruf itu keluar seperti itu. Baik, lam yalid wa lam yulad. Nah, kemudian sama ini ya. Lam juga sama, yulad juga sama. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Jadi jangan sampai dibaca lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Jadi ada suaranya itu loh ya. Lam yalid. Seperti itu. Baik, kita praktekkan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Paham ya? Jadi cuman ini saja. Jangan dibaca lam yalid wa lam yulad. Seperti itu juga salah. Baik, kita masuk ayat yang terakhir. Oh iya. Walam yak. Kullahu kufuwan. Di situ tulisannya kufuwan atau gini? Kaf. Kaf atau kaf? Ada ini ya? Kaf ya? Ku atau ka? Kufuwan ya. Baik. Saya pernah jumpa itu ada yang kayak gini. Kufuan. Kufuan ahad. Ya? Enggak ada. Berarti kan enggak ada. Berarti bisa kufuan. Baik. Nah, di sini perhatikan yang sering terjadi adalah di kata ini yakun menjadi yakul. Walam yakul lahu. Qul lahu. Ini sudah berbeda makna jauh sekali. Walam yakul, jangan pakai qaf tapi ka. Yakul, yakul. Walam yakul. Kemudian di sini ditasydid. Walam yakul lahu kufuwan. Ya, kufuwan. Nah, ini di tasydid juga salah. Ahad sama, di sini nggak ada ya. Ahad biasanya ya, biasanya kan h susah menjadi h. Ahad.
Ahad. Baik, mungkin itu saja. Ahad, itu juga bisa. Ahad. Kau tapi ha bunyi ya. Ahad. Nah, baik, ini yang sering terjadi. Kemudian ketika di kofinya sama lam seperti tadi, terlalu panjang bainiyahnya atau enggak dikalkulasikan. Kemudian wan juga sama, kufuwan didengungkan bersama. Ahad tidak dikalkulasikan atau kalkulasinya seperti tadi. Baik. Iya panjang karena nikmat apa kemarin? Walam yakul lahu. Ya. Ini apa nih mat apa namanya? Ada masih ingat? Ya, mat silah qasirah. Atau mat silah sughra, yaitu apabila ada hak domir sebelum dan sesudahnya bukan sukun, setelahnya tidak bertemu hamzah. Maka dipanjangkan dua harokat. Lakullahu kufuwan ahad. Wajib dua. Tidak boleh lebih. Ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Di pengecualian ada dua pengecualiannya. Baik, kita praktekkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. 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 Baik. Ya. Walam yakul lahu. Kalau hu kan yang lahunya panjang, itu dipanjangkan sesuai harokatnya dulu, baru tarik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat ya. Itu termasuk dalam fashatul lisan ya. Ketika bertempuk dengan harokat yang sama, maka kembalikan pengucapannya seperti pengucapan harokat tersebut. Jadi jangan ditumpuk. Jangan seolah-olah mengucapkan satu harokat saja. Ya, seperti itu. Yaqul lahu kufu. Jadi dikembalikan pengucapan bibirnya. Ya. Jadi jangan dijadikan satu harokat seolah-olah satu harokat. Ya. Baik, kita dari ayat yang kedua. Khofi. Masuk ke dalam khofi. Nanti khofi kan terbagi menjadi dua. Apakah yang termaafkan atau yang tidak? Nah, itu termasuk yang termaafkan. Nah, yang tidak termaafkan itu yang menghilangkan sifat-sifat. Misalkan tadi qalqalah yang aslinya dikolkolahkan dihilangkan, atau yang enggak dikolkolahkan dikolkolahkan. Nah, itu enggak termaafkan jika terus berulang. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika ada imam nih, jalinnya lulus, cuman khofinya kayak tadi, kalau dia nggak mau rubah itu kesalahan tersebut, maka akan bermasalah keabsahan sholatnya. Itu yang termasuk tidak dimaafkan. Nah, nanti ada kita bahas khofi mana yang dimaafkan atau yang tidak dimaafkan. Baik, tapi setelah kita selesaikan ini dulu. Baik, kita dari ayat yang kedua sampai ayat yang terakhir kita praktekkan dulu, kemudian satu persatu. Baik, saya baca kemudian antum tirukan. Allahus Samad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, seperti itu. Satu persatu dari Mas Ikhwan.
Dari ayat yang kedua. Baik, Allah. D. Jangan D biasa. Lam yalid. Ya. Kufu. Walam yakul lahu kufu. Itu kan tumpuk 3 tuh. Kufu. Nah, lahu itu kan panjang 2 rakaat. Selesaikan ketika panjang itu nggak usah ditarik. Baik, coba. Nah, itu. Memang ketika belum terbiasa itu sulit ya. Kaku lidahnya. Baik, astana. Baik, lebih dijelaskan tasnya. Allah. Sekali lagi. Ya. Amdah. Tasdid yang disot husod. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bunyinya yang pertama aja. Walam yakul lahu kufuwan. Walam yakul lahu kufuwan. Baik. Bu yang pertama itu tidak usah ditarik dulu karena dia panjang kan 2 rakaat. Ketika panjang sesuaikan panjangnya dulu. 2 rakaat baru ditarik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Nah, Azul. Lam yalid. D coba. D. Jangan D. Lam yalid wa. Jadi bersambung. Ya. Walam ku. Walam yakul. Baik, cukup. Ada go. Sekali lagi. Punya panjang. Walam yakul lahu ku. Ya. Baik. Handi. Kufuwan. Ahad. Walam Yap. Asfitra. Baik, sebentar. Baik, Mas Fadzi. Ya, Pak. Baik, coba Allah. Jadi apa ya? Tasdidnya itu dijelaskan. Jangan seolah-olah panjang satu hurufnya. Allahu, tapi dijelaskan di tasdid. Allah.
Yang panjang itu tasydidnya. Allah. Coba. Iya. Baik. Abu Zahra. De, lam yalid. Masih. Lam yalid. Jangan dimasukkan ke dalam lagi. De. Baik, itu diperhatikan ya. Jadi de. Jadi suaranya itu dikeluarkan di makhraj huruf tersebut. Jangan dikembalikan ke dalam, ya. Seperti roja tadi ya kan, wassama'i dzatir roja. Kalau roja itu harus ke dalam karena dia ain, ya. Baik, cukup, bagus. Cuman itu tadi. Baik. Ya. Jangan de, lam yalid. De. Lam yalid. Itu nggak ada kekolahnya malahan. Jadi, kalian Mas Ayo, ini tuh dikolah-kolahkan, cuman jangan tambahi e-nya. Lam yalid, de. Mas ade gitu kan, nggak dulu. Ade gitu. Kolahnya harus ada. Lam yalid. Lam yalid. Ya, coba. Terus? Ku-nya harus jelas. Ku, jangan ko, seolah-olah. Walam yaku. Karena dia makhrajnya deket banget. Baik, cukup. Baik, Mas Farhan. Nah, insyaallah. Baik. Jadi sebenarnya ini ya, ada sebenarnya di lahan khafi itu ada beberapa patokan yang dia itu apa namanya sudah harus seperti itu. Kayak misal lahan jal itu kan kesalahannya itu berupa bentuk perubahan dan seperti ada, tapi nggak semuanya. Tapi ada beberapa. Ya salah satunya ini fasahatul harokat itu kan lisan. Jadi ketika harokat berharokat fathah dia harus mengap. Ketika kasrah harus turun i. Ketika dhamma harus monyong. Nah, ketika bertumpuk dua harokat, entah itu harokat apapun ya, sama dibalikan. Seperti pengucapan huruf yang berharokat. Jadi jangan dijadikan seolah-olah satu harokat. Gitu. Kemudian i, kemudian uu sama. Ketika bertumpuk dua harokat. Ya. Dua atau lebih, maksudnya dua atau lebih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selain huruf nun dan mim, maka tidak boleh ada yang keluar dari hidung. Nah, artinya selain bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka tidak boleh ada dengungan sama sekali. Qul huwallahu ahad. Jadi nggak ada, murni, netral. Kalau masih berbunyi Qul huwallahu ahad, nah itu masih naik. Nah, itu bisa dilatih sendiri, ya. Ini ya, gimana caranya supaya suara itu nggak naik ke hidung, langsung ke mulut. Nah, seperti itu. Itu patokan, beberapa patokan yang harus dihindari untuk kesalahan khafinya. Baik, selesai al-ikhlas, insyaallah
bisa distorkan kembali. Insyaallah gampang ya. Surat favorit insyaallah gampang. Baik. Kita masuk pada pembahasan baru yaitu mad far'i, jenis mad yang kedua. Baik, mad far'i. Kemarin kita sebutkan adalah mad itu kan panjang, ya. Definisi mad itu panjang dan pembagiannya ada dua, mad asli dan mad far'i. Mad asli itu adalah mad yang tidak dipengaruhi oleh dua sebab yaitu hamzah dan harokat sukun. Nah, adapun mad far'i itu kebalikannya, yaitu mad yang dipengaruhi oleh hamzah atau harokat sukun. Baik. Mad far'i. Baik, definisi adalah bacaan mad, ya, bacaan panjang yang dipengaruhi oleh dua sebab yaitu hamzah dan sukun. Nah, kemudian yang kedua adalah pembagiannya. Pembagian mad far'i. Nah, kalau pembagian mad asli kan ada 4. Mad tabi'i, kemudian dan seterusnya itu. Pembagiannya kalau di sini mad far'i terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mad yang bertemu dengan yang pertama apa? Hamzah. Mad yang bertemu dengan hamzah nanti ada beberapa. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, mad yang bertemu sukun asli. Nanti ada 2 kalau enggak 3. Kemudian yang ketiga, mad yang bertemu sukun arid. Nah, nanti ada. Baik, ini pembagian mad far'i. Jadi ada 3. Madnya itu maksudnya mad tabi'i ya. Jadi mad tabi'i itu apa kemarin? Alif sebelumnya fathah, kemudian waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Nah, maksudnya itu yang dimaksud dengan mad itu bertemu dengan hamzah. Nanti ada hukum apa saja, gitu ya. Dibacanya berapa? Kemudian seperti itu, pengecualiannya gimana? Seperti itu. Kemudian mad yang bertemu dengan sukun asli. Nah, sukun asli itu ya harokat sukun asli. Sukunnya asli. Jadi nggak di karena sebab, nggak diada-adakan. Nah, jadi misalkan contohnya yaitu khobir, khair,
khairin. Nah, ini kan sukunnya asli nih. Khair. Ada bacaan apa namanya? Mad di sini kan, khair. Nah, sukunnya sukun asli. Nah, kemudian juga ada yang bacaan mad yang bertemu dengan sukun arid. Nah, sukun arid ini adalah sukun karena ada sebabnya. Ya, sukun arid. Ya, sukun yang karena ada sebabnya, misalkan karena sebab waqaf dan yang lainnya. Nanti ada pembahasan yang sendiri. Baik, insyaallah mudah untuk mat far'i. Ada 3 pembagian dan setiap pembagiannya itu ada 4. Yang pertama, baik. Yang pertama 4, yang yang A 4, yang B 2, yang C juga 2. Insyaallah kita jadikan pada pertemuan yang akan datang sembari nanti saya kirimkan materinya atau ringkasan dari materi tersebut biar kita mudah memahaminya. Insyaallah sampai di sini pelajaran kita. Barakallahu fikum. Barangkali ada yang dipertanyakan terkait dengan mad far'i atau mad asli yang kemarin atau dari kesalahan yang jali. Apa? Iya, kemarin kita terakhir itu agak sulit untuk memahami. Baik, insyaallah sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, naktafi li hadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.